Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang desain penelitian eksperimen. Adapun nama-nama anggota kelompok 4 yaitu Bintan Naili Taskia, Graciela Natalisa, Hafiza Rahma, Melina Teresa Sianturi, Nabila Nurahmadania, Nafisah Fio Hasna, Salsa Dila, dan saya sendiri Sherina Indrawanti. Oke, apa sih pengertian dari penelitian eksperimen itu? Penelitian eksperimen adalah penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Tujuan penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti kemungkinan adanya sebab akibat dengan mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Adapun karakteristik dan ciri khas desain penelitian eksperimen. Karakteristik desain penelitian eksperimen yaitu menguji hipotesis sebab akibat. Maksudnya, metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, pengujian hipotesis paling ketat. Metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lainnya. Yang ketiga, mencari pengaruh perlakuan tertentu. Metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Lalu ada juga ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya, yaitu yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi. Yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. Yang ketiga, manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang keempat, adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Adapun jenis-jenis penelitian eksperimen, yang pertama yaitu between group design atau desain antar kelompok, dan within group or individual design, desain dalam kelompok atau individual. Yang pertama, between group design. Through experiments, desain penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen sehingga validitas internal menjadi tinggi. Kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Dalam desain penelitian eksperimen ini banyak variabel yang tidak dapat dikontrol dan digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Factorial design atau desain faktorial. Factorial design menggunakan variabel bebas dan memungkinkan peneliti dapat memanipulasi satu variabel bebas dengan cara mengontrol variabel-variabel atribut yang mempengaruhi variabel bebas tersebut. Kemudian, desain 4 kelompok Solomon. Desain ini bertujuan untuk mengatasi pengaruh tes awal dan sangat sesuai untuk mengontrol ancaman validitas internal. Namun, desain ini membutuhkan banyak sampel untuk dimasukkan ke dalam 4 kelompok penelitian, serta membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memberikan perlakuan eksperimen pada 4 kelompok tersebut. Yang kedua, within group or individual design. Time series experiments.
Desain ini terdiri dari mempelajari satu kelompok dari waktu ke waktu dengan langkah pretest dan post-test, serta observe yang dilakukan oleh peneliti. Desain ini tidak memerlukan akses dan banyak peserta dan hanya membutuhkan satu kelompok untuk penelitian. Namun, desain ini bersifat padat karya karena peneliti perlu mengumpulkan banyak tindakan. Repeated measures. Dalam desain ini, semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi dalam semua tahap eksperimen, dengan masing-masing kelompok menjadi kontrolnya sendiri. Peneliti akan membandingkan kinerja grup di bawah satu perlakuan eksperimen dengan kinerja perlakuan eksperimen lainnya. Kemudian single subject design. Pada desain ini, peneliti mempelajari perilaku individu tunggal, sekelompok subjek, dengan kontrolnya yaitu subjek itu sendiri. Penelitian subjek tunggal melibatkan studi individu tunggal, pengamatan selama periode awal, dan administrasi suatu intervensi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu kelebihannya mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen lebih kuat atau bahkan paling kuat dibandingkan penelitian non-eksperimental. Kemudian kesimpulan diperoleh itu lebih pasti dan dapat dibuat perencanaan yang sistematis. Kemampuan untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti. Kemudian jumlah dan jenis analisis yang digunakan dapat ditentukan lebih dulu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kekurangan dari penelitian eksperimental ini yaitu sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi penelitian eksperimental yang sangat terkontrol atau buatan, sehingga situasinya tidak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pelaksanaan penelitian eksperimental umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian unethical, yaitu bahwa dalam penelitian eksperimental, terutama pada eksperimen sungguhan dan semu, ada dampak kurang baik pada pengetahuan, psikologi, dan moral subjek akibat tidak diberikan perlakuan yang sama dengan sekelompok eksperimen. Kemudian desain dan analisis eksperimen selalu dinyatakan dalam bahasa statistik. Umumnya diperlukan juga biaya yang besar dan waktu yang lebih lama. Nah, ini merupakan prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Kemudian buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibatnya. Lalu pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta penelitian. Tentukanlah sebuah perlakuan eksperimen yang ingin diterapkan. Lalu pilih jenis desain eksperimen yang diinginkan. Kemudian lakukan percobaan atau penelitian, atur dan analisis data penelitian. Lalu kembangkan laporan penelitian. Ini adalah sumber yang kami gunakan. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.